Mari kita membuka kitab suci dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal ke-6, kita membaca bersama dari ayat ke-67 dan sesudahnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apa kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Atau terjemahan lain, karena Engkau yang memiliki firman yang kekal, maka kepada siapa lagi kami harus berpaling. Ini adalah terjemahan yang lebih memberikan pengertian. Because you have the eternal life. So to whom again we should turn ourselves to follow them. Kepada siapa lagi kami pergi? Bukankah engkau sudah mempunyai hidup, perkataan hidup yang kekal? Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. We believe and we know already you are the Holy One of God. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, pasal 6 terdiri dari dua bagian yang masing-masing mengindikasikan satu kalimat dari ayat prinsip di Alkitab. Bagian pertama, Tuhan mencukupi lebih 5.000 laki-laki dan seluruh multitude yang datang kepada dia dengan 5 roti 2 ikan. Bagian kedua, Tuhan mengatakan jangan mengejar hanya makanan yang bisa rusak. Carilah makanan yang kekal, yaitu firman untuk rohani, bukan roti untuk daging. Kalau seorang hidup hanya cari roti untuk daging, orang itu kelas rendah. Seorang mencari kebenaran yang lebih daripada sekedar makan untuk kenyang, itu orang yang berbijak. Manusia hidup bukan bersandar dengan roti saja, tapi manusia hidup bersandar dengan setiap perkataan yang keluar dari firman mulut Tuhan sendiri. Cari makanan, cari roti. Setiap orang, setiap hari, setiap saat di dunia, orang cari makan. Orang kalau cari uang, ya tidak kata saya cari uang, saya cari makan. Karena kalau dia cari uang yang banyak dan tidak mau ngaku dia hatinya untuk uang, dia lebih baik bilang saya cuma cari makan saja. Padahalnya sudah cukup makan, cari lagi. Sudah 10 kali cari lagi, tak pernah habis karena rakusnya daripada materi. Kita mengatakan manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi engkau harus bersandarkan firman Tuhan dari surga, the living word of God. You should seek after the eternal meaning, the eternal value, and eternal truth from God. Not only the bread, not only the loaves. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap firman kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Sesudah itu ada perubahan yang besar. Orang yang mengatakan kalau begini, kemarin engkau kasih roti, sekarang mengajar kami untuk firman. Kami datang untuk roti kok. Kami tak suka firman, khotbah. Apa itu? Maka banyak yang pergi. Kalimat ini terlalu sulit. Bagaimana kita bisa terus dengar khotbah yang begitu keras? Seminarnya semua doktrin. Bosan. Maka orang pergi. Sudah orang pergi, Yesus mengatakan lebih keras lagi. Yesus tidak akan berubah arah hanya karena tidak ada orang terima dia. Yesus tidak tergantung orang senang atau tidak senang dia, karena dia mempunyai tugas menyenangkan Allah Bapa, bukan menyenangkan manusia. Lalu Yesus mengatakan, jika engkau tidak makan dagingku, tidak minum darahku, tidak ada hidup yang kekal di dalam dirimu. Mereka bilang, orang gila ini. Masa suruh makan dagingnya, suruh minum darahnya? Ini kan dilarang sama Alkitab. Ini kan yang hukum dikatakan tidak boleh minum darah. Ini orang sudah melawan Alkitab, menghujat hukum. Dia sudah melanggar akan perintah dari perjanjian lama. Maka mereka bilang, tidak usah dengar lagi, mari kita pergi. Ajak satu persatu semua pulang, sudah pergi. Sudah mereka pergi. Yang sisa
di pinggir Yesus Kristus sisa 12 orang. Ini namanya church decadence, bukan church growth. Orang-orang yang cuma ingin anggota sebanyak mungkin, persembahan sebanyak mungkin, untuk gereja kelihatan mewah, kelihatan hebat, akan kecewa sekali melihat cara Yesus berkhotbah. Akhirnya sisa 12 orang. Saudara-saudara, sekarang di dunia ada dua macam gereja. Semacam setia kepada firman Tuhan, tapi yang datang tidak banyak. Semacam yang berkompromi sembarangan, khotbah tak karu-karuan, anggotanya makin banyak. Saudara mau yang mana? Saudara merasa siapa yang benar? Yang mempertahankan firman dan akhirnya tidak disenangi banyak orang, atau kompromi semua supaya mendapatkan penunjang yang lebih banyak? Harus pilih satu. Yesus pilih setia kepada firman Tuhan. Meskipun khotbahnya sulit dimengerti. Ada apa khotbah Trinity? Ada apa khotbah dui sifat? Ada apa khotbah tentang pikul salib? Ada apa mesti mengatakan menyangkal diri, mengkorbankan diri? Siapa yang suka dengar khotbah seperti ini? Siapa yang suka mau mati untuk Kristus? Kalau percaya Yesus dapat kaya. Kalau menjadi orang Kristen menjadi konglomerat. Kalau engkau berdoa lalu diberkati berlimpah-limpah, itulah Kristen yang diterima oleh orang. Yesus bilang tidak. Saya akan melakukan kehendak Allah. Saya akan memberitakan firman yang sejati. Meskipun dunia tidak terima saya dan semua pergi. Kalau dinilai dapat orang, Yesus gagal. Pendeta yang anggotanya makin kecil, makin sedikit. Kalau menurut orang yang radikal, mereka makin banyak, makin ribuan orang datang gereja sampai antri baru boleh masuk. Itu luar biasa, itu diberkati, dan itu sukses. Itu gereja yang sungguh-sungguh mempunyai keberhasilan yang besar. Tetapi Yesus tidak jalan itu. Yesus lebih suka berkhotbah yang keras sampai akhirnya semua merontoki, semua pergi dari dia, dan hanya sisa 12 orang. Sudah sisa 12 orang. Yesus bilang cilaka. Kalau begini lagi, minggu depan persembahan pasti kurang. Gua pasti mati kelaparan. Yesus tidak peduli. Yesus mengatakan di ayat 67 kepada 12 murid itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini terjemahan yang tepat. Di dalam bahasa Tionghoa, terjemahan balik sedikit. Apakah engkau pergi juga? Are you going to? No. Di sini dikatakan, are you not going together with them? Ini yang benar. Dari bahasa Greka kalau diketatkan, ayat ini adalah, bukankah engkau juga pergi sama mereka? Gereja yang tidak baik adalah gereja yang sebisa mungkin tarik anggota masuk. Seenak mungkin jadi anggota, segampang mungkin masuk. Apalagi kalau orang yang kaya. Yang kaya masuk sebanyak mungkin, uang mereka akan sehebat, selancar mungkin. Tapi gereja yang gagal ada gereja yang mengusir orang. Akhirnya yang tidak tahan semua pergi. Nah, Yesus pilih yang kedua. Sudah semua pergi. Yesus tidak katakan, engkau jangan pergi ya, tolong ya, kasihan sama saya. Cuma satu orang, ada 12 jadi kawan akrab. Itu lebih baik daripada tersendiri, bukan? Tidak. Di sini Yesus mengatakan, apa kamu tidak mau pergi juga? Maksudnya apa? Kalau mau, pergilah. Gereja ini buka pintu untuk semua yang mau datang. Tapi gereja ini juga buka pintu lebih lebar untuk mereka yang mau pergi. Bukan Tuhan membutuhkan kamu. Kamu yang membutuhkan Tuhan. Lalu seorang kaya mengatakan, di gereja lain kita diterima baik loh. Di sini bisa diusir patung loh. Kalau mau pergi silakan. Kalau engkau rasa tidak bisa terima, engkau rasa terlalu berat pikul salib, engkau rasa firman Tuhan terlalu sulit untuk dikunyah, engkau mau pergi silakan. Karena Tuhan tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Nah, sifat seperti ini itulah sifat reform Injili. Selama saya hidup saya jalankan. Setelah saya mati jangan kau ganggu. Jangan kau robah. Our God is a living God. Our God is a holy God. Our God is a glorious God. Our God is merciful and also God of righteousness. Saya sulit memberikan penjelasan kepada rekan-rekan saya. Khusus mereka yang terus menurun mengikuti bertahun-tahun. Baru mengatakan, oh ini yang Stephen Tong mau.
Ini yang Tuhan bebankan kepada dia. Yesus Kristus berkata kepada 12 murid, engkau nak pergi? Lihat itu semua sudah pergi. Silakan pergi juga. Pada waktu dia mengatakan kalimat tantangan, please go. You might go together with them. You need not to follow me. I'm not alone. Even you all go from me. Kalimat ini adalah kedua kali muncul di Alkitab. Pertama kali adalah seorang namanya Naomi. Siapa tahu Naomi? Coba angkat tangan. Di dalam buku Rut, Naomi itu seorang Yahudi yang pergi merantau di luar Yahudi, menjadi tamu di luar Yahudi. Mereka merantau di tempat kafir, dan suaminya sama dia lalu melahirkan 2 anak. 2 anak itu semua sudah dewasa. Dua-duanya menikah sama orang kafir. Itulah namanya merantau. Maka suaminya Naomi sama Naomi sudah berada di tanah Moab, lalu melahirkan 2 anak. 2 anak sudah dewasa, dua-duanya jatuh cinta sama perempuan Moab, dan semua itu akhirnya lupa kepada Tuhan. Naomi kasihan sekali. Dia seorang perempuan yang meninggal suaminya, dia menjadi janda, lalu melihat 2 anak. 2 anak semua dibesarkan, 2 anak semua menikah, akhirnya dua-duanya mati. Kasihan sekali. Seorang Israel berada di tempat orang luar negeri, lalu suaminya mati di situ, anaknya mati di situ. Dia mau tidak mau harus hidup dengan 2 menantu orang kafir. Lalu satu hari dia pikir, saya harus pulang ke tanah air saya. Lalu 2 menantu ikut dia. Ikut dia. Dulu dia dari Israel ke Moab, sekarang Moab ke Israel. Dia Israel kembali ke Israel, Moab pergi ke tempat orang lain. Seperti dulu dari Israel ke tempat orang lain. Waktu 2 itu jalan sampai separuh, sikapnya lain. Menantu pertama terus pikir, saya kan orang Moab. Ada apa? Saya pergi ke situ. Saya kan mempunyai bangsaku sendiri. Saya mempunyai kebudayaanku, mempunyai tradisi, mempunyai adatku sendiri. Kenapa saya harus ikut seorang tua yang suamiku sudah mati, suami dia juga mati, untuk pergi Israel? Buat apa? Di tengah-tengah jalan dia ragu-ragu. Lalu yang kedua, ya kalau suamiku memang keturunan orang Israel, dan saya sekarang sudah menjadi menantunya dia, meskipun saya belum ada anak, pasti saya masih mempunyai mertua. Dan mertua ini paling dekat dengan saya. Dan saya lihat dia seorang yang baik, seorang tua yang menjadi teladan. Saya ikut saja sama dia, pergi ke Israel. 2 orang bersikap berlainan. Sama-sama satu keluarga, sama-sama menantu, sama-sama mempunyai mertua yang sama, tapi berbeda. Sesudah itu sampai tengah jalan, bukan saja menantu pertama mulai hatinya bersimpang. Demikian juga Naomi hatinya mulai bersimpang. Buat apa saya harus paksa suku lain ikut saya? Buat apa saya harus bawa orang kafir masuk ke Israel? Maka dia berhenti dan dia berkata, kedua menantu saya, terus terang saja, saya sudah tua. Saya pulang ke negaraku, karena itu memang negaraku. Tapi engkau bukan orang Israel. Engkau tidak perlu ikut saya ke situ. Pergilah, pulang ke kampungmu. Pulang ke sukumu, cari suami yang baru. Masih ada hari depan yang panjang untuk kamu. Engkau masih muda, saya sudah pensiun, saya sudah mau mati, saya sudah tua. Jangan ikut aku, pergilah, pergi, silakan pergi. Oh, menantu yang pertama nangis, sudah nangis, rasionya bekerja. Betul juga ya. Gua kalau ikut dia jadi orang Israel, gak kenal bahasanya, tak tahu sukunya lain, kebudayaan berbeda. Kau bilang, oh ya mertua maafkan, ya sudah, saya pulang ke Moab, engkau pulang ke Israel, sami mawon. Sama-sama kembali ke tempat asal. Terima kasih selama berapa tahun engkau menjadi mertua yang baik, luar biasa. Kalau saya ada salah apa, maafkan saya. Dan sekarang say goodbye to you. Sesudah itu peluk-pelukan, cium-ciuman, sudah namanya kiss bye. Sesudah itu Naomi pulang, dia pergi. Sudah dia pergi, giliran kedua, namanya Rut. Naomi bilang, coba lihat, iparmu sudah pergi. Dia telah pilih kembali kepada tempat sukunya sendiri.
engkau juga boleh ikut. Tidak usah ikut saya. Dah sangka Rut mengatakan kalimat, aku bersumpah di hadapan Tuhan Allah, aku tidak mungkin meninggalkan kamu. Karena aku sudah mengambil keputusan, negerimu itu negeriku. Iman kepercayaanmu itu iman kepercayaanku. Allahmu itu Allahku. Saya tidak akan pergi kepada dewa, kepada semua hantu dan kepada ilah-ilah yang palsu. Your God is my God. Your nation is my nation. And your country is my country. I will never depart from you anymore until my death. Naomi tahu ini orang sudah tekad bulat. Mau beriman seperti dia. Oke, kalau begini, mari ikut saya jalan terus ke Israel. Saya sangat terharu pada waktu saya melihat satu lukisan. Di mana Naomi memeluk Rut yang nangis mau ikut dia. Lalu Naomi melihat ke belakang. Yaitu menantu pertama pergi jauh-jauh. Matanya tidak lagi lihat kembali. Naomi yang lihat dia pergi. Saya terharu sekali. Sama seperti pada waktu Yesus Kristus mengatakan para pemuda yang sangat kaya itu, jualah segala sesuatu yang ada padamu, lalu berikan kepada orang miskin sebagai sedekah. Sesudah itu datang mengikuti aku. Orang itu tidak bisa terima kalimat ini. Lalu dia tundukkan kepala. Hatinya merasa susah sekali. Dan melihat Yesus. Lalu dia pergi. Tidak mau ikut Yesus. Sama. Ini pelukis-pelukis yang hebatnya. Yang betul-betul meresap arti Alkitab sungguh-sungguh. Lalu menuliskan, menggambarkan sesuatu yang mereka bayangkan. Itu lukisan yang indah bercerita 1000 kalimat. A good picture speaks more than 1,000 words, convey the truth and make bridge between the history and our time. Setiap kali saya lihat satu lukisan yang bagus, saya bisa tenang berapa menit untuk merenungkan. Yang dimengerti oleh pelukis berapa dalam. Yang diutarakan itu berapa luas. Yang mau diberitakan kepada zaman seterusnya berapa indah. Berapa mengharukan hati manusia. Di Leningrad atau di St. Petersburg, saya pernah berdiri di depannya satu lukisan orang komunis. Sampai 10 menit lebih tidak mau pergi. Saya terus mentafsirkan satu persatu mengerti. What is the meaning conveyed by the painter and the artist for our time. Even though it was painted more than 120 years ago. Dan itu membuat saya harus berhati-hati mempunyai perasaan yang dalam. Dia memberikan khotbah kepada saudara-saudara. Saudara-saudara. Waktu Naomi melihat menantu pertama pergi. Lalu memeluk menantu yang kedua. Yang berkata kepada dia, your country is my country. Your religion is my religion. And your nation is my nation. Your God is my God. Ini 2 kali. 1 kali kalimat dari Naomi. 1 kali kalimat dari Yesus Kristus. Naomi berkata kepada Rut, pergilah, pulanglah, lihat itu iparmu yang sudah pergi karena dia orang Moab. No, I'm not going. Please do not cast me out. Your nation is my nation. Kedua kali Yesus bicara sama 12 murid. Pergilah. Lihat mereka semua dengar khotbah Rasulullah, tidak mau dengar, pergi. Engkau pergi juga. Petrus mewakili orang percaya dari segala zaman menjawab, no, I'm not going. Because you have the eternal word. To whom else should I follow? Kepada siapa lagi saya harus pergi daripadamu? Karena engkau mempunyai perkataan yang kekal. Tidak ada pilihan lain. Saya tidak akan pergi. Nah itulah anggota Reform Injil yang saya inginkan. Itulah jawaban yang pasti yang Tuhan mau kita berkata kepada dia. Engkau datang sini cari cewek. Engkau dari sini cari pekerjaan. Engkau masuk ke sini cari orang konglomerat yang bisa ada hubungan untuk memberikan profit kepadamu. Engkau datang ke gereja ini karena engkau mengetahui this place
is the place I learn the eternal truth from God. To whom else? Ke siapa lagi? Kalau di sini saya bisa belajar firman yang kekal dari Tuhan. Nah ini orang-orang 12 tidak mau pergi. Oh 12 mau pergi menjadi penghiburan besar bagi Yesus Kristus. No. Setelah Petrus mengatakan kalimat ini, Yesus mau dengar kenapa dia tidak pergi. Dia mengatakan bukan saja saya tidak pergi karena engkau mempunyai firman dan kami sudah percaya dan tahu. I don't go anywhere else and I believe and know. Believe and know ini adalah otak dan hati. Kalau otak mengetahui tentang apa yang dipercaya oleh hati, itu imannya kuat. I know whom I believe. I know what I have faith in you. Saya sudah beriman kepadamu. Tapi iman itu bukan iman membabi buta. Iman yang saya mengerti. Saya mengetahui dengan jelas. I know whom I believe. Ini kalimat daripada Paulus. Agustinus mengatakan iman sudah lebih melihat jauh dari apa yang bisa dilihat. Lalu setelah iman melihat di tempat yang jauh, maka rasio tanya, hei iman, apa sih yang kau sudah lihat? Iman bilang, aku pakai keker, melihat semua yang jauh, prospek luar biasa. In the future I see everything so far away. Tell me what did you see? Tell me, I want to know what did you see? Maka Augustinus mengatakan iman seperti penglihatan kepada future yang jauh, dan rasio seperti keinginan mau mengikuti apa yang boleh diketahui dengan yang dilihat oleh iman. Reasoning is to follow faith. Reasoning is to understand what faith already see in the prospect of a future. Iman perlu pengetahuan. I know whom I believe. Saudara-saudara. Maka dia mengatakan, kami kemana lagi? Tidak. Kami mengikut engkau karena engkau mempunyai firman yang kekal. Kami sudah percaya dan tahu. Wah ini kalimat luar biasa. Ini kalimat telah mengambil kunci paling nuklir. Kunci paling poros di dalam Alkitab. Believe and know. So many people know and never believe. And that kind of people may believe but never know. Banyak orang Kristen, aku percaya. Apa yang kau percaya? Dan tak tahu pokoknya percaya. Itu orang tidak bertanggung jawab. Ada orang belajar teologi sampai semua mengetahui. Apakah itu yang kau beriman? Tidak. Aku cuma tempuh ujian, perlu tahu saja. Semua pelajaran agama diikuti. Semua dapat angka yang baik tapi tidak ngerti. Sudah mendapatkan pengetahuan tinggi, dapat angka yang tinggi, bisa naik kelas, tidak beriman, tetap ateis. Are you people with faith but no understanding? Or you people only understand but you never believe? Petrus mengatakan, we believe already and we know. Semua, we believe already and we know. Saya harus berkhotbah, mengutarakan imanku dan ditunjang dengan pengetahuan. Kalau saya hanya mengajar pengetahuan, mari kita baca ayat ini. Apa artinya ada gini-gini? Lalu tidak sangkut paut dengan imanku. Tidak mungkin ada api. Tidak mungkin memberikan satu kehangatan yang menusuk ke dalam hatimu. Saudara-saudara sekalian, seorang hamba Tuhan harus mempunyai iman sedalam mungkin dan mempunyai pengetahuan sebertanggung jawab mungkin. Seorang percaya kepada Tuhan harus orang yang betul-betul convicted dan understand what is his belief. Ini ayat yang penting. Petrus mengatakan 3 hal. Aku sudah tahu engkau mempunyai firman Tuhan. Dan aku sudah beriman tentang firman. Dan aku mengetahui siapa kamu. Mengetahui siapa Yesus yang kau imani. Itu menjadikan engkau teguh. Dan pengetahuan yang begitu ketat dan sungguh-sungguh menjadikan engkau mempunyai kekuatan untuk memberitakan firman. Orang beriman tapi tidak berpengetahuan tidak bisa kasih tahu orang lain. Orang berpengetahuan tapi tidak beriman tidak bisa mentaklukkan hati orang lain. Engkau mempunyai faith, deep conviction. You can move even the whole mountain from the original place. Jika engkau beriman, engkau akan memindahkan gunung. Gunung selalu dianggap dalam kitab suci sebagai rintangan yang besar.
Engkau mau melintasi sana. Depan ada satu gunung merintang engkau. If you have the faith, you have the power to remove the mountain and the hill from you. Iman. Dan kedua, pengetahuan. Mengetahui siapa yang kau percaya. Paulus berkata Efesus pasal 3, jikalau engkau baca baik-baik suratku, engkau mengetahui berapa dalam imanku kepada Tuhan Yesus. You read my letter and you will know how deep is my faith to the secret, the mystery of my Lord Jesus Christ. Saudara-saudara, I know whom I believe. Setelah Petrus menjawab jawabannya begitu indah, lalu Yesus baru katakan 12 masih setia kepada saya? Enggak. Di antara kamu 12 ada satu iblis. Saya takut kalau Tuhan mengatakan di dalam ratusan orang di sini ada berapa Yudas. Dan Yesus mengatakan, bukankah aku pilih 12 dari kamu? Di antara kamu ada satu adalah iblis. Yang disebut setan di Alkitab artinya sama, perintang kehendak Allah. You want to obstacle, you want to hinder, you want to fight against the will of God. Siapa itu? Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Kenapa? Karena apa sih pentingnya Yesus? Uang lebih penting. Buat apa hari Minggu boleh pergi jalan-jalan, main-main, dansa-dansa. Pergi chatting di depannya Google. Atau bisa main-main di tempatnya pelacur. Atau pergi ke tempat perjudian. Kan bisa cari duit. Kenapa mesti pikir? Dengar seorang tua teriak-teriak. Bukan kayak bisa enak-enak. Buat apa? Nah, saudara-saudara. Yesus bilang di antara kamu ada seorang yang namanya Yudas. 12 orang yang tidak mau pergi. Satu tidak mau pergi di sini. Bukan karena setia kepada saya. Karena mau menjual saya. Menganggap saya tidak penting. Lebih penting melalui saya dijual. Boleh dapat 30 keping perak. Cilakalah orang seperti itu. Saudara-saudara, makin berkhotbah saya makin takut. Selama 53 tahun setengah saya berkhotbah lebih daripada 32.000 kali. Kepada lebih dari 30 juta manusia. Saya makin lama makin takut. Karena banyak orang mendengar tapi tidak terima. Ada orang mengerti tapi tidak beriman. Orang beriman tidak jalankan. Orang yang sudah dianugerahi tidak menghargai. Mereka cuma memanfaatkan situasi dan lingkungan kekristenan. Demi memperoleh profit melalui Yesus yang dipermainkan. Itu Yudas. Saya harap kamu bukan seperti orang itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami. Hancurkan rencana iblis dari kami. Celikan mata rohani kami. Dan jadikan kami anak yang sungguh-sungguh taat. Dan mematuhi segala perintah Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.